Pemirsa, dalam setiap kontestasi demokrasi, peran penting relawan tidak dapat dipungkiri. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun, relawan pendukung Jokowi nyatanya tidak kunjung purna bakti. Sepak terjang kelompok relawan terus menjadi sorotan. Jokowi dan pendukungnya dinilai tidak etis bila sikap politiknya tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Regijo Kidupra gitu ya, relawan Gibran Jokowi kini dukung Prabowo misalnya gitu ya. Itu kan kakinya berkaki tiga tuh. Ada Gibran, ada Jokowi, lalu ada Prabowo. Nah, disebutkan bahwa relawan Gibran Jokowi Jawa Timur, ini kata teman kita Emmanuel Ebenezer. Saya bingung tuh Mas Budi, kalau relawan Jokowi bisa ada di mana saja ya, artinya di Jawa Timur bisa ada. Tapi kalau relawan Gibran Jokowi di Jawa Timur, bagaimana caranya itu? Pakar komunikasi politik boleh saja bingung dengan aksi relawan pendukung Jokowi dan Gibran ini. Jumat pekan lalu, mereka menyatakan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Transformasi relawan pendukung Jokowi belakangan marak terjadi. Beberapa bulan lalu, kelompok Jokowi Mania alias Joman berubah nama menjadi GP Mania dan menyerahkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun belakangan, GP Mania juga dibubarkan karena dukungan dialihkan ke Prabowo Subianto. Nama kelompok pun menjadi Prabowo Mania 08. Kita dalam hasil rapat itu kita sepakati mendukung Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 nanti. Belasan kelompok relawan pendukung Jokowi lainnya masih mencari cantelan kekuasaan. Ada sekitar 15 kelompok relawan pendukung Jokowi yang terlibat musrah, seperti Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, dan sebagainya. Hasilnya, musrah merekomendasikan sejumlah nama sebagai capres dan cawapres. Kelompok relawan berperan sentral dalam kesuksesan Jokowi memenangi Pilpres 2014. Dianggap sebagai representasi akar rumput, manuver politik relawan menampilkan citra Jokowi mendapat dukungan arus besar rakyat. Konon, dorongan relawan akhirnya membatalkan rencana PDIP mengusung kembali Megawati Soekarno Putri dalam Pilpres 2014. Ada 1.400-an kelompok relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Dalam Pilpres 2019, jumlah kelompok relawan pendukung Jokowi naik menjadi 2.000-an. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun relawan pendukung Jokowi nyatanya tak kunjung purna bakti. Motivasi relawan memang beragam. Ada yang mendukung secara emosional, namun tak sedikit yang bersifat transaksional. Ada yang rela menjadi relawan sampai presidennya jadi. Yang kedua, kalau kemudian dikasih komisaris atau wakil menteri ya nggak apa-apa lah, jalankan dengan baik. Lalu ada juga relawan yang mau terus 3 periode atau 4 periode gitu. Jadi ingin memastikan bahwa presiden selanjutnya pun mereka relawannya gitu. Bila sosok yang dijagokan menang, elit di kelompok relawan berpeluang ikut diberi jabatan. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi misalnya, yang diangkat sebagai Wakil Menteri Desa dan PDTT. Pasca Pilpres 2014, sedikitnya 14 politisi dan relawan pendukung Jokowi JK diangkat sebagai komisaris BUMN. Lembaga anti korupsi ICW juga mencatat pasca Pilpres 2019 hingga 2022, ada 46 orang pendukung Jokowi Ma'ruf mendapat jatah komisaris BUMN. Para relawan tampaknya masih betah berkelindan dengan kekuasaan. Bahkan menjelang Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatan, relawan pendukungnya digunakan sebagai medium unjuk kekuatan. Tak ada yang dilanggar dengan upaya Jokowi memelihara dan memobilisasi relawan pendukungnya. Namun PDI Perjuangan menilai tidak etis
100 relawan Gibran berkumpul di Loji Gandrung sebagaimana pernyataan koordinator relawan Gibran. Dan kemudian beberapa saat setelah pertemuan itu menyatakan memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo. Saya kira akan lebih etis kalau kemudian tidak perlu menggunakan nama Mas Gibran dalam relawan tersebut, agar kemudian tidak membentur-benturkan Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan dengan partai yang telah memiliki sikap. Saya katakan kalau kemudian musyawarah rakyat itu senafas dan mencintai Pak Jokowi, maka mestinya calon presidennya adalah penguatan terhadap kawan-kawan relawan yang selama ini mendukung Pak Jokowi untuk mendukung Mas Ganjar. Karena Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan telah memutuskan hal tersebut. Selain menggalang kekuatan melalui koalisi, Jokowi tampaknya juga menggalang kekuatan melalui relawan. Motivasinya boleh jadi agar tetap dilibatkan dalam proses negosiasi kekuasaan. Seluruh relawan, saudara-saudara semua